Halo guys, welcome back to Simpatal. Tempat cerita-cerita seru bersama siswa-siswi berprestasi dan gosip-gosip positif. Sebelum itu, kenalin, nama aku Regina Syifa. Dan aku Rafa Pangestu. Kali ini kita akan menjadi host di acara Simpatal kali ini. Kali ini kita akan mengundang bintang tamu yang mengesankan Dan berprestasi. Langsung aja kita panggilkan bintang tamu kita kali ini, Kak Azril Yuliansyah. Tepuk tangan dong. Halo Kak Azril. Halo. Apa kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, semoga dalam keadaan baik ya. Amin. Ini aku mau nanya tentang Kak Azril nih. Boleh. Boleh kan? Boleh banget. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, awal mulanya Kakak ikut pramuka tuh kayak gimana sih? Itu karena kewajiban, kemauan, atau Kakak diajak sama teman-teman di sekitar Kakak? Kalau itu sih awal mulanya tuh kemauan sendiri. Dari kelas SD dulu udah emang mengikuti pramuka. Jadi di SMP ini aku cuma mau ngelanjutin. Terus akhirnya keterusan karena awal mula kepilih lomba. Terus awal pertama kakak masuk pramuka itu gimana sih Kak perasaannya? Buat perasaan sih pertama-tama sih pastinya deg-degan ya. Karena kan ketemu orang-orang baru yang gak kita kenal. Tapi ternyata asik. Ya. Coba deh, aku mau tahu gimana sih Kakak awalnya dari siswa pasif hingga menjadi siswa aktif kayak sekarang? Awal mulanya, ya itu balik lagi ke dimana aku pertama kali ngikut pramuka. Pertama-tama itu pasti setelah beberapa minggu masuk, aku akhirnya masuk pramuka, belajar biasa dulu. Terus ternyata ada lomba. Awalnya sih aku nggak kepilih buat lomba, cuma ternyata ada satu orang yang udah lomba cuma gak jadi nih, jadinya aku dipilih. Nah itu awal mulanya, aku jadi aktif terus semuanya, terus ya akhirnya ya aktif sampai sekarang. Terus kakak kan udah jadi murid aktif kan di lingkungan SMP Negeri 43 Jakarta. Ya. Itu apa sih yang memotivasi kakak agar bisa menjadi siswa yang berprestasi dan aktif? Motivasi ya, kalau motivasi aku sih yang penting tetap berperilaku positif aja sih di sekolah. Terus juga yang penting kalau kegiatannya positif ya kenapa nggak dilakuin aja gitu. Aku penasaran deh Kak, gimana sih pengalaman Kakak selama ikut lomba? Gimana menariknya, serunya, terus ada lika-likunya? Boleh dong Kakak ceritain sedikit? Pengalaman aku ya pastinya sih buat lomba, sebelum lomba pasti ada lika-likunya ya, dimana kita pastinya susah buat diaturnya, pasti ngobrol-ngobrol, bercanda. Tapi akhirnya kita semua belajar buat, udah mau lomba nih, kita harus fokus. Tiap malam baca-baca, terus latihan di sekolah, latihan yel-yel, LKBB ataupun semuanya. Akhirnya ya di lomba kita bisa meraih yang apa kita impikan sebelum lomba. Gini, kan pasti di setiap lingkungan itu pasti punya pengaruhnya masing-masing nih Kak. Ya. Di lingkungan 43 dan salah satu pengaruh Kakak di siswa aktif kali ini, coba dong sebutin apa aja pengaruh misalkan dari keluarga atau teman-teman, dan boleh Kakak kasih tahu teman-teman yang berpengaruh di sekitar Kakak biar Kakak tuh termotivasi, semangat, itu siapa aja? Yang pertama tuh pengaruh tuh dari orang tua sih. Orang tua mendukung semuanya segala macam. Terus akhirnya ya udah deh lakuin aja gitu. Terus dari teman-teman juga ada ya, buat pertama itu Dava Fajri. Itu memotivasi aku ya dari awal tuh, malah dia ngajak tuh. Terus akhirnya siapa lagi ya? Luis Julian Sugianto. Terus dia siapa lagi ya? Banyak sih, banyak banget yang ngajak aku. Pasti kan kakak pernah down kan karena kalah lomba atau gimana?
Itu gimana caranya kakak bisa bangkit lagi dan meraih semua yang kakak impi-impikan? Down ya, pastinya di setiap lomba kalau misalkan kita gak juara pastinya down. Semua orang pasti down. Tapi di titik down itu pastinya kita bisa mengambil pelajaran di mana setiap kita down, ambillah evaluasi terus menerus, pokoknya perbaiki kesalahan yang telah kita lakukan. Misalkan kesalahannya di mana kita masih terus bercanda, terus ngobrol ngegampangin, ya pastinya itu bakal membuat ya kita gagal. Pastinya kita harus perbaiki semuanya lah. Wah, Kak Azril hebat banget ya, Kak. Kalau boleh tahu nih, selama Kakak di SMP Negeri 43, Kakak tuh ikut lomba apa aja sih, Kak? Lomba ya, kalau lomba sih banyak banget ya. Yang kakak tahu? Yang saya inget itu pertama lomba itu namanya apa ya? Pokoknya itu lomba paling gengsi, itu pertama itu gengsi banget. Ada 100 lebih regu putra dan regu putri. Itu gengsi banget. Terus juga itu awal mula dimotivasi di lomba itu. Terus juga ada lomba Evoser, ada lomba ini Zcode, ada banyak lah segala macam. Kalau boleh tahu nih, Kak, setahu aku Kakak itu pernah ikut lomba enggrang ya? Ya, Coba dong Kak diceritain sampai masuk ke tingkat kota dan bawa jaket yang keren banget itu dan bisa ngemotivasi adik-adik kelasnya. ya itu balik lagi ke awal mula sebenarnya Pramuka Inti itu dipanggil ke lapangan buat awalnya sih kita nggak tahu buat ngapain. Terus ternyata setelah di lapangan ternyata kita diuji coba buat mengikuti permainan tradisional. Permainannya egrang sama bakiak. Nah, yang putra itu egrang, sementara yang putri itu bakiak. Awalnya sih pastinya susah ya untuk pertama kali mencoba. Egrang itu kan tinggi. Buat koordinasi tangan sama kaki pastinya susah kan, nggak kayak jalan biasanya. Ya terus akhirnya aku mencoba tuh sama teman-teman aku bisa duluan. Ada beberapa yang jatuh, ada beberapa yang ternyata bisa dari awal. Terus aku cobain dari gagal, terus coba sampai kakinya sakit, perih juga kakinya. Terus akhirnya di suatu titik tiba-tiba bisa beberapa langkah. Nah akhirnya langsung dipilih. Beberapa minggu kemudian buat latihan lagi nih, tiba-tiba bisa, nggak tahu secara apa tuh tiba-tiba bisa. Nah akhirnya latihan dari awal sampai akhirnya mau lomba. Di lomba itu di Blok S itu lomba pertama untuk tingkat Jakarta Selatan dulu, untuk diseleksi ke tingkat DKI. Di Jakarta Selatan ini sebenarnya banyak banget yang lebih jago daripada SMA 43. Cuma ternyata mereka terlalu nafsu untuk menang dan akhirnya ya kita kepilih DKI Jakarta. Terus gimana sih Kak cara kakak ngebagi waktu antara latihan lomba enggrang dan pramuka? Terus berdampak gak sama pelajaran di sekolah? Untuk berdampaknya sih ya Pembagian waktunya? pembagian waktu berdampak sih. Nggak begitu berdampak. Soalnya buat egrang sama yang lain, egrang kan kita di kelas 7. Nah, di kelas 8 itu udah nggak kepilih lagi, jadi nggak begitu berdampak. Untuk di kelas 8 sama 9 sih ya kurang lebih nggak begitu berdampak karena kita bisa membagi waktu. Misalkan jam setelah habis maghrib gitu. Biasanya kan kita mengerjakan PR. Misal setelah mengerjakan PR terus dilanjut juga membaca buat pramuka gitu aja sih. Oh, Kak Azril tuh benar-benar orang yang benar-benar bisa memotivasi orang lain nih Kak, karena beberapa adik kelas bahkan banyak yang termotivasi sama Kak Azril. Dari cara Kak Azril membagi waktu antara OSIS, lomba, dan ekskul, itu Kak Azril tuh benar-benar jadi panutan kita gitu loh. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Kak, setelah Kakak dengan baik membagi waktu, dengan baik berlatih, apa sih pencapaian Kakak selama ini hingga Kakak tuh ngerasa puas gitu? Atau Kakak belum puas sama sekali? Buat puas itu yang pastinya Garuda.
Itu selama itu incaran dari 3 tahun sebelumnya, karena untuk mencapai Garuda itu minimal harus kelas 9 dan mempunyai banyak TKK gitu. Ya puas banget sih buat Garuda, itu juga salah satu impian dari aku SD gitu. Dari SD sampai sekarang akhirnya bisa dapat Garuda, bisa dapat piagam, piala kayak gini ya. Salah satu kepuasan sih. Tapi untuk kepuas juga enggak juga. SMA sih aku bakal ngelanjutin pramuka lagi buat jenjang selanjutnya. Kalau boleh nih Kak, kalau kita mau tahu, Kakak boleh dong sebutin beberapa pencapaian Kakak yang Kakak dapat di SMP ini. Pencapaian kayak piagam gitu, Iya, mungkin bisa disebutin. Piagam atau ya piala. piala. Nah, kita nih ada Egrang Beregu Putra, juara 2 di Dispora Jakarta tahun 2024. Terus juga ada Pramuka Garuda ya tahun 2025. Terus juga juara umum favorit angkasa 5 di tahun 2025 ini. Terus juga pangkalan terbaik angkasa, penghargaan pangkalan berprestasi. Juara 2 SMS Putra, juga juara 2 Yel-Yel Pangkalan, ya banyak lah semuanya. Kok keren banget Kak Azril nih ya guys. Alhamdulillah lah. Ya. Terus apa sih Kak pelajaran yang bisa kita dapetin dari cerita Kak Azril yang udah jatuh terus bangkit lagi dan bisa meraih semua prestasi yang Kak Azril impian? Yang pastinya sih kita ini harus ya yang namanya itu bersemangat selalu. Walaupun kita lagi ngedown, pastinya kita harus perbanyak evaluasi, terus akhirnya kita harus pokoknya jangan sampai kegagalan membuat kita hancur. Harusnya kita perbaiki semuanya, perbaiki apalah segala macam. Yang penting asalkan itu perilaku yang positif, lakuin aja. Kak, pasti kan teman-teman ada nih Kak yang pengen kayak Kakak tapi mungkin keterbatasan dari orang tua atau apapun. Coba dong Kak, aku mau tahu gimana sih Kakak buat orang tua Kakak percaya. Misalkan Kakak bilang mau lomba, terus orang tua Kakak tuh kayak agak jengkel kalau Kakak latihan mulu. Kakak boleh ceritain beberapa cerita yang mungkin bergantung sama orang tua yang kurang setuju kalau Kakak tuh selalu latihan mulu. Bener juga sih. Terkadang ya orang tua sih pastinya ngelarang. Misalkan kamu sih latihan mulu, kamu latihan mulu ke sekolah, emang nggak capek ntar kamu sakit gitu. Saya sih pastinya Buat mereka percaya. Ya membuat mereka percaya pastinya. Selalu enggak mah, yang penting kan bisa bagi waktu, bisa bagi apa. Terus akhirnya ya orang tua percaya. Terus juga kalau kayak gitu sih yang penting perilakunya positif aja sih. Tergantung dari awal. Kalau misalkan positif ya orang tua nggak apa-apa gitu. Ya pastinya orang tua Kak Azril bakal bangga banget sama hasil Amin, pencapaian Kak Azril kali ini. Semoga kedepannya Kak Azril makin positif lagi, makin jadi motivator yang lebih super duper lebih baik lagi. Amin. Terus kok boleh tanya satu lagi nggak? Boleh. Ada nggak sih temen-temen Kak Azril yang iri terus kayak ngejauhin Kak Azril terus gak suka, benci atau gimana gitu, iri dengki? Mungkin ada ya di belakang, tapi kan tetap aja aku itu orangnya friendly ya. Tetap harus ke semuanya tuh harus berbaik hati lah gitu, ngobrol apa. Yang penting asik aja sih. Mungkin kalau di belakang ada ya, kita kan nggak tahu ya orang kayak gimana. Itu ya guys cara menanggapinya jika ada orang seperti itu. Ya lebih banyak positifnya dari cerita Kak Azril kali ini. Mungkin beberapa dampak baiknya kita bisa deskripsiin sendiri. Tapi aku mau nanya Kak, menurut Kakak nih dampak buruk dari cerita-cerita Kakak kali ini, atau mungkin Kakak pernah capek atau sakit gitu setelah Kakak banyak berusaha, boleh diceritain nggak sih? Boleh. Jadi itu di kelas 8 tuh aku kan OSIS juga ya. OSIS lomba gitu. Nah, itu puncaknya tuh setelah lomba langsung OSIS, langsung upacara gitu kan badannya capek. Aku sering sakit, suka mimisan terus gitu.
akhirnya ya yang penting istirahat sebentar, ya jaga pola makan, pola tidur semuanya. Alhamdulillah sih akhirnya sehat sampai sekarang. Rat, menurut kamu kita bisa nggak sih jadi seperti Kak Azril yang sangat berprestasi? Bisa dong, bisa banget. Intinya kita harus berusaha, jangan pantang menyerah ya guys. Pasti bisa dong Raf. Yang penting tuh kita konsisten sama apa tujuan kita. Wah guys, dari cerita-cerita Kak Azril ini benar-benar memotivasi kita semua ya guys. Kita untuk kalian semua yang belum kenal Kak Azril nih, Kak Azril guys. Halo. Ini salah satu motivator kita yang udah menginspirasi banyak orang dari hasil-hasil dia berusaha. Jangan pernah kalian takut sama kegagalan, lompati semua. Betul banget. Dan selalu berjuang serta bersemangat. Pasti di setiap tujuan pasti ada batu dan kalian harus melompatinya guys. Seperti Kak Azril banyak lika-likunya dalam perjuangan ini hingga mencapai tujuan yang dia inginkan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Azril Ya. sudah mau menceritakan semua tentang Kak Azril. Ya, aku juga makasih banget udah diundang ke sini. Jujur itu ya sebenarnya deg-degan sih buat di sini. Cuma ya seru aja sih kita cerita bareng. Ini salah satu bentuk apresiasi buat Kak Azril. Dari usaha-usaha Kak Azril kita bisa menyaksikan ke teman-teman SMP Negeri 43 Jakarta dan di luar sana. Semoga dari podcast kita kali ini kalian bisa termotivasi dan lebih berusaha lagi untuk menjadi lebih baik dan mencapai tujuan kalian semua. Oke. Terima kasih Kak Azril dan Sama-sama. semua yang sudah menonton podcast hari ini. See you to Simbatak berikutnya. Dadah. Dadah.